Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas dari sistem penunjang keputusan yang sudah kami buat, yaitu sistem penunjang keputusan pemilihan rumah sakit terbaik di Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan yang kelompok kami buat. Sistem penunjang keputusan yang kelompok kami buat yaitu tentang sistem penunjang keputusan pemilihan rumah sakit terbaik di Semarang menggunakan metode TOPSIS. Di sini terdapat 4 kriteria yang digunakan untuk menilai pemilihan rumah sakit terbaik, yaitu ada fasilitas, pelayanan, kebersihan, dan lokasi. Di sini Dinas Kesehatan memilih 10 ke rumah sakit yang menjadi kandidat atau alternatif, yaitu di sini terdapat Rumah Sakit Tugurejo, Rumah Sakit Permata Medika, RSUP Dr. Karyadi, Rumah Sakit Telogorejo, Rumah Sakit Muhammadiyah Romani, Rumah Sakit Sultan Agung, RSUD Wongsonegoro, RS Columbia Asia, RS William Booth, RS Saint Elizabeth. Dan di sini terdapat ranking kecocokan setiap alternatif. Sangat baik bernilai 5, baik bernilai 4, cukup bernilai 3, buruk bernilai 2, sangat buruk bernilai 1. Saya Yulika Pramesti Ningrum. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Ada beberapa langkah dalam pembuatan sistem penunjang keputusan pemilihan rumah sakit terbaik di Semarang dengan menggunakan metode TOPSIS. Langkah pertama adalah normalisasi. Untuk melakukan normalisasi, kita harus mengkuadratkan setiap elemen matrik. Hasil jumlah didapat dengan menjumlahkan setiap baris pada setiap kriteria. Misal perhitungan hasil jumlah C1 didapat dari 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 10,09950494. Atau jika menggunakan Microsoft Excel dapat digunakan rumus seperti ini. Untuk perhitungan C2, C3, dan C4 sama dengan menghitung C1. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, setelah mendapat total, kita dapat menormalisasikan dengan cara membagi setiap elemen metrik dengan akar dari total baris yang bersesuaian. Misal perhitungan untuk RSUD Tugurejo adalah 2 dibagi 10,09950494 sama dengan 0,1980. Begitupun untuk rumah sakit lainnya, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Langkah kedua yaitu normalisasi terbobot. Perhitungan normalisasi terbobot didapat dari pertalian matrik pada tabel normalisasi dengan tabel bobot kriteria. Misal perhitungan pada baris RSUD Tugurejo yaitu 0,1980 dikali 30 sama dengan 5,9409 untuk C1 fasilitas, kemudian 0,3746 dikali 30 sama dengan 11,2390 untuk C2 pelayanan, kemudian untuk C3 kebersihan didapat dari 0,4041 dikali 25 sama dengan 10,1015, dan untuk C4 lokasi didapat dari 0,1952 dikali 15 sama dengan 2,9277.
Begitupun untuk perhitungan rumah sakit lainnya. Setelah semuanya dihitung, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk langkah ketiga adalah menghitung matriks solusi ideal. Matriks solusi ideal dapat berdasarkan normalisasi terbobot dan atribut kriteria, yaitu cost atau benefit. Solusi ideal positif diambil nilai maksimal dari nominasi terbobot jika atribut kriteria benefit. Jika cost diambil nilai minimalnya. Sebaliknya, solusi ideal negatif diambil dari nilai minimal dari normalisasi terbobot jika atribut kriteria benefit. Jika cost diambil maksimalnya, maka akan didapat hasil sebagai berikut. Nilai maksimal untuk C1 sama dengan 14,8522. Untuk C2 sama dengan 14,0488, untuk C3 12,6269 dan C4 7,3193. Sedangkan nilai minimum untuk C1 sama dengan 2,9704, C2 2,8098, C3 2,5254, untuk C4 1,4639. Selanjutnya langkah keempat yaitu menghitung jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal. Untuk mencari total dan ranking, caranya adalah dengan mengkuadratkan selisih setiap elemen matriks normalisasi terbobot dengan matriks solusi ideal. Kemudian menjumlahkan setiap alternatif, setelah itu diakarkan. Misal mencari jarak ideal D1 positif. Seperti yang tertera pada layar, maka didapat hasil 10,6287. Atau jika menggunakan Microsoft Excel dapat digunakan rumus seperti ini. Begitupun untuk menghitung jarak ideal D2 positif, D3 positif, dan seterusnya. Selanjutnya mencari jarak ideal D1 negatif seperti yang tertera pada layar. Akan didapatkan hasil 11,8075. Atau jika dengan menggunakan Microsoft Excel dapat digunakan rumus seperti ini. Begitupun untuk perhitungan D2 negatif, D3 negatif, D4 negatif, dan seterusnya. Langkah yang terakhir adalah menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Preferensi didapat dari pembagian ideal negatif dibagi dengan penjumlahan ideal positif dan negatif. Misal preferensi RSUP Dr. Karyadi. V sama dengan D negatif dibagi penjumlahan D negatif dan D positif. Maka akan mendapatkan hasil 0,6212. Begitupun untuk menghitung nilai preferensi semua alternatif. Setelah dihitung semuanya, maka akan didapat alternatif terbaiknya. Jadi alternatif terbaiknya adalah yang memiliki nilai preferensi terbesar, yaitu V3 RSUP Dr. Karyadi dengan nilai preferensi 0,6212. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan perhitungan manual melalui Excel dengan metode yang kami gunakan, yaitu metode TOPSIS. Selanjutnya, bagaimana sistem ini berjalan? Yang pertama-tama kita hidupkan dulu XAMPP-nya. Kita start. Nah, jika sudah, kemudian kita buka PHPMyAdmin ini. Nah, di PHPMyAdmin kita buat database-nya. Kami memberi nama database-nya TOPSIS 21.
Database ini berisi tabel admin, alternatif, kriteria, nilai matrik, dan nilai preferensi. Nah, langsung saja kita jalankan sistemnya. Nah, tadi TOPSIS 21, nah kita buka seperti ini tampilannya. Ada kriteria ya, yang pertama. Di kriteria ini ada data kriteria dan tambah kriteria. Nanti bisa ditambahkan kriterianya jika ingin menambahkan kriteria yang sudah ada. Di sini langsung saja data kriterianya ada ID kriteria, nama kriteria, bobot, serta poin-poinnya. Nah, di sini data kriteria dari masing-masing kriterianya seperti ini. Nama kriterianya ada fasilitas, pelayanan, kebersihan, dan lokasi. Bobot dari masing-masing kriterianya, fasilitas 30, pelayanan 30, kebersihan 25, lokasi 15. Poin 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah rating kecocokannya. Nah, misalnya 1 ini kan berarti sangat buruk, 2 ini buruk, 3 ini cukup, 4 ini baik, 5 ini sangat baik. Nah, sifat kriterianya, fasilitasnya bersifat benefit, pelayanan benefit, kebersihan benefit, lokasi juga benefit. Nah, ini juga bisa diubah dan dihapus sesuai dengan adminnya nanti. Langsung saja kita ke alternatif. Ada data alternatif dan tambah alternatif juga. Misal nanti ada alternatif yang ingin ditambahkan, bisa. Nah, ada ID alternatif dan nama alternatif. Kita mengambil 10 rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Nah, selanjutnya ada nilai matrik. Di sini kita bisa memasukkan ya nilai dari masing-masing alternatif. Misalnya di RSUD Tugurejo ini, kita masukkan poinnya 2. Ini misalnya saja ya. Nah, jika kita klik simpan, maka ini akan otomatis menyimpan ya ke database-nya. Nah, perhitungan ini atau penilaian ini kita lanjutkan hingga alternatif terakhir, yaitu Rumah Sakit Elizabeth. Nah, setelah semua alternatif diisi nilainya, kita ke hasil TOPSIS. Di hasil TOPSIS ini adalah perhitungan dari metode TOPSIS yang kami gunakan. Yang pertama, ini ada nilai matrik. Nilai matrik ini berisi tadi kriteria-kriteria yang sudah dinilai ya. C1 ini berarti fasilitas seperti tadi, C2 kebersihan, C3 pelayanan, C4 ini lokasi ya. Nah, di sini sudah dinilai atau diinputkan nilainya tadi. Lanjut ke nilai matrik ternormalisasi. Nah, seperti sudah dijelaskan di Excel tadi, metode TOPSIS yang kami gunakan, kita realisasikan di sistem di sini ya. Ada nilai bobot ternormalisasi, matrik ideal positif dan negatif, jarak solusi ideal positif negatifnya, dan nilai preferensi ini adalah hasil dari perhitungan yang sudah kita lakukan dari serangkaian perhitungan ini. Nilai preferensi ini adalah hasil dari perhitungannya, di mana bisa kita lihat bahwa Rumah Sakit Permata Medika adalah rumah sakit yang memiliki nilai tertinggi ya, di sini bisa kita lihat sendiri. Maka bisa disimpulkan dari sini, Rumah Sakit Permata Medika adalah rumah sakit terbaik di Kota Semarang berdasarkan pemilihan di sistem penunjang keputusan pemilihan rumah sakit terbaik di Semarang ini. Nah, dari sini ada button cetak laporan yang bisa kita klik, akan mengarah ke tab baru atau halaman baru, berisikan laporan hasil perhitungan rumah sakit terbaik di Semarang. Nah, tanggalnya real time ya, jadi disesuaikan pada saat laporan ini dicetak. Bisa kita lihat Rumah Sakit Permata Medika tertinggi ya, memiliki nilai tertinggi. Nah, di sini bisa kita print. Printnya dalam bentuk PDF. Jadi dari sini jika kita klik print seperti ini, nah maka akan disimpan di komputer kita. Nah, seperti ini. Kita coba buka ya Nah,
Bisa kita lihat sudah tersimpan di komputer kita. Nah, sudah tercetak ya. Nah, begitu adalah alur atau sistem yang sudah kami buat, yaitu sistem penunjang keputusan pemilihan rumah sakit terbaik di Kota Semarang. Demikian juga presentasi ini kami akhiri. Maaf jika dalam presentasi kami terdapat salah-salah kata atau penjelasan yang kurang paham. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.